Oke guys, gue dengan Ori Kebowo di sini ya. Apa namanya, kita akan mengetahui kenapa kita nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa kita sulit sembuh ya. Ini video dari gue upload dari 2016 ya. Ditonton dari 130.000 orang dari 11 Maret 2016, which is ini 5 atau 7 tahun yang lalu gitu ya. Ya, kita lihat videonya, nanti kita review di Ayo sini ketemu ya. lagi dengan Erik. Saya mau nerangin, banyak yang nanya kenapa tuh anxiety. Jadi segini sebetulnya nggak usah dipikirin, karena kalau mikirin kenapanya, lu nggak tahu gimana cara nyembuhinnya gitu. Mendingan fokus ke gimana cara nyembuhinnya dibanding cari tahu kenapa. Nanti karena kalau kamu udah tahu kamu kenapa, kamu cari tahu lagi kenapa begitu, kenapa lambung gua nggak enak, cari tahu lagi yang nyebabin apa, terus kapan nemu jawabannya. Oke, ini adalah kesalahan pertama dari teman-teman karena selalu nanya kenapa, kenapa, kenapa gini, gini. Begitu kamu nanya kenapa, otak kamu gini. Contoh ya, di sini nggak nyaman. Biasanya kan di sini nggak nyaman ya, begitu kita kumat ya, lambungnya, bukan anxiety-nya. Nah, di sini nggak nyaman. Kamu nanya kenapa ini? Begitu nanya kenapa, otak kamu akan ngomong, wah jangan-jangan jantung, jangan-jangan kanker, jangan-jangan penyakit berat. Karena kamu nanya kenapa ke otak kamu. Oke, kalau kamu tanya bagaimana caranya biar gua sembuh, biar gua nggak begini lagi, itu hasilnya akan beda. Maka otak kamu akan ngomong, coba jaga makan, mungkin kamu kurang olahraga, coba vitamin dan lain-lain, atau ke dokter aja gitu ya. Karena kamu tanya bagaimana caranya agar saya sembuh. Ingat, orang anxiety banyak banget nanya kenapa, dan ini asal muasal anxiety karena sering banget nanya kenapa. Maka di video ini, di menit pertama itu gue langsung ngomong jangan banyak ngomong kenapa. Kita lanjut. Nih, awalnya tuh gara-gara gangguan lambung kamu, mungkin lupa makan, telat makan, kasihkan kerja, makannya juga kalau makan junk food atau pedes atau lemak, atau makan makanan yang gak higienis, junk food atau buah-buahan yang udah pestisida segala macem, itu ngebuat kamu ada gangguan lambung pertama. Jika kamu biarin itu kamu kena ke serangan lambung. Serangan lambung tuh kayak rasa neken di sini, des gitu, neken, terus napas kamu tiba-tiba sesek, kayak orang mau mati gitu ya, sesek. Jantung kamu juga kadang lompat, kadang ada rasa panas mengalir di sini. Itu gejala GERD ya, rasa panas di sini. Oke, gini-gini ya, saya tanya dulu ya. Serangan lambung itu tidak ada di dalam kamus kedokteran. Ini hanya bahasa aku agar membedakan yang mana serangan lambung, yang mana serangan panik. Ngerti kan? Kan panic attack, ya kan? Kalau gue bikin lambung attack kan nggak lucu. Jadi istilahnya gitu ya guys ya. Jadi serangan lambung tidak ada di kedokteran. Ini hanya bahasa gue untuk membedakan yang mana serangan lambung, yang mana serangan panik, yang mana serangan anxiety, yang kadang-kadang tiba-tiba datang juga. Jadi kamu pikir kamu sakit jantung, padahal dari lambung. Dan itu serangan lambung itu ngebuat kamu cemas atau anxiety. Dari anxiety itu kamu mikir, kenapa gue begini, kenapa gue cemas, apa yang terjadi sama diri saya gitu. Akhirnya kamu jadi timbul fobia kompleks gitu, kayak takut pingsan, takut jatuh, takut sebentar lagi mau mati atau segala macem dari si anxiety itu. Dan anxiety itu kadang ada psikosomatisnya juga. Psikosomatis itu kayak perasaan-perasaan kayak dream like sensation, terus jalan seperti kayak nggak di bumi jalannya, melayang-layang sedikit. Dan jika kamu mengalami anxiety disorder yang sangat parah di mall misalnya, atau di tempat umum, atau di tempat yang kamu nggak ngerasa aman, timbul panic attack. Oke, jadi gangguan lambung ke serangan lambung, anxiety ke panic attack. Ini ininya apa namanya, puncaknya. Panic attack tuh beneran kayak lo mau mati gitu, percis gitu, kayak gitu. Jadi kalau kayak anxiety itu lo takut lo mau mati. Panic attack itu kayak mau mati. Jadi bisa dibilang ini near death experience gitu, seperti orang Gitu ya, mau mati cuma nggak mati gitu. Karena rasanya kayak diangkat gitu, terus kita nggak tahu mesti gimana, kayak orang kebakaran jenggot, teman jenggotnya nggak kebakar, kayak kita teriak-teriak, wah rumah kita kebakaran, cuma rumahnya nggak kebakaran gitu. Kayak jatuh dari gedung lantai 40, cuman nggak nyampe bawah. Nah itu panic attack. Nah dari panic attack itu dan rasa cemasnya anxiety ya, dari anxiety ke panic attack itu menimbulkan jadi kalau manusia cemas dia akan menyemprotkan asam lambung lagi.
Oke, jika manusia cemas atau stres, asam lambungnya nyemprot. Asam lambung nyemprot itu nyebabin gangguan lambung lagi. Jadi itu muter aja gitu, cycle-nya gitu muter. Nah, gangguan lambung ini namanya gangguan lambung ya. Jadi makanan yang kamu cerna itu tidak dicerna dengan baik oleh si lambung. Jadi gizi-gizi yang diambil tuh berkurang. Jadi akibatnya kamu ada kekurangan vitamin seperti vitamin B, vitamin C, dan vitamin. Dan sedangkan tubuh kamu yang stres, yang anxiety itu membutuhkan vitamin lebih banyak lagi kan untuk mengalahkan si stresnya itu. Oke gitu ya guys ya. Itu kenapa aku suruh minum vitamin. Jadi bagi orang-orang yang bilang nggak penting lah vitamin, serius lu sembuhnya sulit banget gitu loh. Sembuhnya sulit banget nget. Ya karena badan kita kekurangan vitamin. Akibatnya kita kurang fokus. Udah kurang fokus aja deh. Lu kurang fokus aja udah susah. Lo nonton video kayak gini aja nggak nyambung di otak lu, nggak masuk gitu loh. Gara-gara kurang vitamin B kompleks, kurang fokus. Gimana caranya kamu bisa menerima, oh ini anxiety, oh ini cara menenangkan diri tuh seperti ini, oh cara gue ngelawan anxiety gini. Gimana? Itu butuh lebih fokus yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu nggak minum vitamin atau kamu nganggap remeh vitamin, serius nonton video ini nggak akan ngerti deh. Mesti kamu ulang-ulang terus. Dan biasanya kamu malas untuk ngulang-ulang ya, jadinya ujung-ujungnya nggak ngerti. Gitu ya, jadi diminum vitaminnya. Dan ini penting karena lambung kamu yang rusak itu, lagi kena GERD atau dispepsia itu menyebabkan penyerapan vitamin berkurang. Jadi apapun yang kamu makan, contoh makan daging harusnya dapat B kompleks 100 mg, tapi kalau yang kamu dapat hanya 20 mg, sisanya diambil sama asam lambung. Ya, akhirnya kamu kekurangan vitamin, timbul lagi gangguan-gangguan lain. Gitu ya, gangguan kurang vitamin seperti keliengan, kok cepat ngantuk, kok tiba-tiba lemes, kok sakit sini, sakit sono gitu-gitu ya. Gitu, dan itu menyebabkan anxiety kamu lebih parah lagi yang di atas tuh. Gitu guys, dan ini video gue buat di 2016, 7 tahun lalu. Dan dari sini keluar metode 3P, 4P. Dan sekarang gue pakai 4P karena pola sifat sangat penting ya, yang bikin lo gak sembuh-sembuh. Cuma 3P-nya udah kesebar di mana-mana. Silahkan bagi yang mau ngejalin 3P. Jadi 3P itu untuk sembuhin dispepsianya doang. Kalau untuk sembuhin anxiety-nya kita butuh 4P. P keempat yaitu sifat. Gitu ya, ini dari 2016, bayangin videonya udah gue masukin di YouTube. Jadi apa ya, jadi mesti ditutupin juga gitu biar kamu gak kekurangan. Kayak contohnya kamu jika kekurangan vitamin B kompleks kan kita udah tahu bahwa orangnya akan gampang stres atau gampang cemas, gangguan saraf tepi, kaki kebas, mungkin keliengan gitu. Nah, dari gara-gara gangguan lambung tadi, kamu bisa kena serangan lambung atau kamu langsung ke anxiety. Jadi karena kamu ngerasa nggak nyaman, kamu langsung ke anxiety. Jadi di sini ada garis lagi yang langsung ke sini. Jadi bisa dia keserangan lambung dulu baru anxiety, atau bisa langsung ke anxiety. Ini kita kasih nama trauma lah gitu. Jadi karena kemarin pernah serangan lambung di mall, kamu trauma, kamu cemas, asam lambungnya nyemprot lagi. Asam lambung nyemprot, kamu ngerasa gak nyaman, kamu anxiety lagi. Begitu kamu anxiety, ini gue kenapa nih, gue kok begini, kok gue kayak penyakit berat. Asam lambung nyemprot kan, gangguan lambung lagi. Gitu terus bolak-balik, dan kadang-kadang ya ke panic attack, kesini lagi, kadang-kadang juga keserangan lambung, kesini lagi. Gitu, jadi cycle-nya mesti diputus. Oke, itu gue udah bilang cycle-nya mesti diputus ya. Jadi kita lihat gini, banyak komen-komen yang nanya di bawah di video ini. Silakan nonton sendiri. Termasuk ada dokter yang nanya di sini. Menurut dia nggak ada hubungannya. Cuman ternyata di tahun 2018 sampai 2019 ternyata kebukti ada hubungannya ya antara lambung dan anxiety. Coba baca deh di video ini. Ada komennya di bawah, ada dokter yang komen, terus aku jawabnya bilang, ini khusus yang ada GERD sama anxiety. Aku jawab gitu. By the way, kita balik lagi di sini. Kan aku bilang kita putus cycle-nya. Oke, cycle-nya di mana? Cycle-nya adalah di sini nih guys. Ya kalau kamu kan kurang gizi sama malabsorpsi ya, ini menyebabkan serangan lambung. Jadi serangan lambungnya kita benerin dulu. Gitu ya. By the way, ini di 2016 aku belum bikin yayasan anxiety care Indonesia kayak sekarang. Ya, jadi belum bikin. Orang-orang yang sembuh aku kumpulin masih di grup Facebook Anxietas Forum Indonesia, tapi tahun 2016 itu nggak setoksik sekarang ya. Sekarang di 2022 toksik banget videonya. Grupnya toksik banget, banyak yang hanya mengeluh tapi nggak ada solusi.
Kalau kamu search di grup itu dari 2012 gue gabung grup itu ya. 10 tahun yang lalu itu sudah banyak solusinya sebetulnya. Oke, balik lagi ke sini, cara ngilanginnya adalah gini ya. Ini dari kanan, dari gangguan lambung untuk biar nggak serangan lambung. Oke, biar nggak serangan lambung, kita cut siklusnya itu di pola makan. Oke, kita jaga pola makan dan pola hidup sehat agar tidak terjadi serangan lambung. Ya, ingat, yang kita hindari harusnya makanan bergas, bukan makanan asam. Makanan asam juga mesti dihindari, cuman yang nomor satu yang bikin kita serangan lambung adalah makanan bergas. Ya, contoh kacang tanah, kol, kentang, ya nggak? Ya itu langsung biasanya kumat. Dan beberapa juga sayuran, kebanyakan bayam, sawi, bikin kumat. Cuman kamu harus cari tahu sendiri, seperti ada di YouTube aku yang pola makan 4P. Aku nggak mau ngasih tauin apa aja yang bikin kamu kumat. Aku pengen kamu sadar sendiri makanan apa yang bikin kamu kumat. Oke, begitu kamu sadar, kamu nggak makan lagi dan kamu tidak kumat. Jadi tidak terjadi serangan lambung. Jadi nggak muter, nggak ada lingkaran setan kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau ini udah hilang, berarti tinggal stres dan trauma dan panic attack. Oke, panic attack ini selama anxiety disorder kamu kamu jaga, kamu tahu cara mengontrol pikiran kamu sering meditasi, kamu sering merasakan apa yang kamu rasakan, validasi, manajemen diri segala macam, kamu akan kehilangan panic attack. Oke, panic attack itu biasa terjadi karena serangan lambung atau karena adanya trauma di tempat tersebut. Nah, untuk menghilangkan itu ada di playlist YouTube aku di pola pikir. Ya, jadi pola pikirnya dirubah. Jadi itu bukan suatu yang traumatik lagi, tapi itu adalah sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan gitu untuk sembuh. Oke, jadi contoh gini, misalnya kamu takut sama kucing. Selama kamu menghindari kucing, maka kamu gak akan pernah sembuh ketakutan kamu akan kucing. Ya, tapi kalau misalnya kamu menghadapi kucing, nyayangin kucing, gendong kucing, maka ketika kamu sudah bisa melakukan itu, maka ketakutan kamu akan kucing akan hilang. Ngerti kan? Jadi kita lakukan terus-menerus, baru hilang. Makanya anxiety disorder, panic attack, takut ke mall, takut keluar rumah, takut kerja karena pernah kumat di tempat pekerjaan, itu kamu harus lakuin lagi pelan-pelan. Sama kayak menghilangkan takut kamu sama kucing misalnya, kan gak langsung kamu gendong kan. Kamu sayangin dulu, atau kamu lihat dulu fotonya, sayangin dulu, deketin dulu gitu. Paling gak saya deketin dulu deh. Udah aman, sayangin. Aman, baru gendong. Baru kamu hilang ketakutan mau akan kucing. Begitu juga dengan ngilangin atau ngerubah pola pikir anxiety gitu ya. Dan itu jadi saya udah terangin 3 hal ya. Pola makan, pola hidup agar GERD dyspepsia serangan lambungnya hilang. Terus perubahan pola pikir agar traumanya hilang. Sama satu lagi, pola sifat. Pola sifat yang lebih parah adalah malas, karena malas melakukan ini itu, pengennya cepat sembuh, itu nggak akan sembuh. Saya juga udah pernah minum obat psikiater di 2008, 2000 sampai setahun, 2009, dan saya tidak melakukan saya nggak tahu anxiety itu apa, saya nggak melakukan meditasi, dan akhirnya 2011 kumat lagi. Dan kata psikiater saya waktu itu anxiety itu adalah flu, bisa kumat setiap tahun atau apa, wah tambah stres lagi. Ya gitu ya, dan setelah saya sembuh dari 2011-2012 ya pakai 4P ini nggak kumat-kumat. Kalaupun kumat saya tahu gara-garanya apa. Dan begitu gara-garanya penyebabnya saya hilangkan, udah beres, hidup normal lagi. Itu ya. Berarti itu pengalaman gue, jangan mengambil kesimpulan dari pengalaman gue, silakan kamu alami sendiri, benar atau enggak. Terus yang kedua, pola sifat yang kedua adalah menunda-nunda masalah. Ya, jadi contoh, kan gue mesti mempelajari makanan apa yang bikin gue kumat. Tapi kamu, besok aja deh. Tapi kan gue gak bisa tidur, gue mesti mempelajari cara tidur. Aduh, besok aja deh. Malam ini minum obat penenang aja deh biar tidur. Minum obat tidur aja deh. Ya, kapan belajarnya? Yang ketiga adalah sifat. Sebetulnya sifat ada 20 ya. Ada juga di YouTube gua, sifat anxiety itu yang ngebikin kamu sulit sembuh. Sifat yang ini cuman gua highlight yang ini penting-penting aja. Sifat terakhir yang bikin sulit sembuh adalah ketidakmauan untuk sembuh. Contoh gini, kamu pengen sembuh dari penyakit ini, anxiety dan dyspepsia. Kepengen bang, oke, berapa jam per hari yang kamu habiskan untuk menyembuhkan ini? Ya paling setengah jam bang, paling sejam. Oke, berapa jam per hari kamu habiskan untuk main game dan nonton
YouTube. Wah bisa 4 jam 5 jam bang. Iya tapi ngomongnya pengen sembuh. Lucu kan? Dia 4 jam 5 jam ngabisin waktu untuk nonton yang gak penting. Tapi untuk ngenyembuhin anxiety dia hanya 1 jam aja kurang. Tapi bilangnya pengen sembuh. Lucu. Nah ya jadi kita mesti ngeliat lagi ke situnya gitu. Ada yang salah gak di situ di kamunya? Gitu ya. Karena ini udah banyak yang sembuh. Sekarang sudah bikin yayasan Anxiety Care Indonesia. Udah ada 2.000-an orang lebih di situ. Jadi gini, yang udah sembuh saya kumpulin gitu. Kalau kamu gak percaya kamu tinggal masuk ke yayasan, kamu tanya aja masing-masing gitu ya. Jadi saya kumpulin, jadi saya tahu oh ini masih kumat atau gara-gara apa kumatnya. Kebanyakan gara-gara sifat gitu, atau dia malas melakukan di pola pikir. Cuma at least mereka udah bisa keluar rumah segala macam gitu ya. Dan kalaupun kumat mereka sudah tahu kumatnya gara-gara apa, jadi mereka udah bisa hidup normal. Silahkan tanya sendiri ke grup yayasan kalau nggak percaya. Kalau untuk masuk yayasan, aku ada seminar setiap bulan, selalu ada di YouTube aku. Jadi kalau mau lihat seminarnya ada di mana, itu ada di sini. Kasih unjuk sekalian ya. Ini kamu tinggal klik Arik Wibowo di sini ya. Klik Arik Wibowo. Halo Mas Erik, Ya. boleh dong nanya? Masuk ke sini, terus kamu masuk ke komunitas. Oke. Di sini udah tuh. Selalu ada ajakan-ajakan untuk webinar. Dia ini tanggal berapa, dan kalau ikut webinar basic sama advance baru bisa join ke grup yayasan aku. Kenapa sih nggak orang normal aja yang masuk? Karena kalau langsung gue masukin tanpa mereka ikut webinar, grupnya jadi toxic juga. Grupnya jadi isinya, saya kenapa gini, saya kenapa begitu. Ada yang pernah kayak gini nggak? Ada yang pernah kayak saya nggak? Gitu terus. Jadi itu tuh grup toxic, nggak bagus untuk kesehatan mental. Ya, jadi ikut basic dulu. Basic itu adalah pelatihan selama 1 bulan. Ingat, bukan seminar sehari, tapi pelatihan selama 1 bulan. Dan itu ngebikin kamu sembuh dari serangan lambung. Habis masuk kelas basic, masuk kelas advance. Nih advance, ini untuk merubah pola pikirnya. Ini sekali lagi, ini pelatihan juga selama 1 bulan. Oke, habis itu baru masuk ke grup regional. Di grup regional, ya udah nggak ada yang keluhan gitu. Kalaupun ada yang keluhan, ya berarti mereka nggak ngerjain PR. Gitu, tinggal bilang ke adminnya, nanti tinggal disuruh ikut webinar lagi. Gitu biasanya ya peraturannya. Dan ikut webinar ini bayar, pastinya bayar. Dan selama pelatihan 1 bulan, itu biasanya kalau kamu search di pelatihan-pelatihan di luar sana itu hampir 1 jutaan atau 700 ribuan lah. Paling murah. Di kita hanya 150 ribu. Lo pikir aja dari duit dari mana. Ini udah paling murah guys. Ini gue udah kena somasi dari beberapa sisi ya. Karena gue hipnotis. Teman-teman gue banyak yang hipnotis juga. Gue seminar, teman-teman gue banyak yang pembawa seminar juga dan bilang harga gue kemurahan gitu. Dan gue berlindung sama, gue bilang ini kan gue yayasan non profit, gue bilang begitu. Karena untuk aslinya di sini udah terlalu murah gitu menurut gue ya untuk 1 bulan pelatihan gitu. Karena kita juga mesti bayar adminnya, mesti bayar, dan adminnya juga butuh makan, dan adminnya juga butuh pulsa. Gitulah guys ya. Ini untuk komunitas. Dan untuk mengetahui kalau menonton YouTube gue, balik lagi setelah dari playlist. Di playlist ini udah jelas banget ya. Ini ada buku anxiety, ini salah kaprah, ini segala macam ada di sini. Ini cara sembuh anxiety, ini jalan-jalan misteri gue, ini jalan-jalan ke tempat horor. Gitu ya. Ini ada podcast, ada metode 4P. Ini kamu nonton dari playlist aja, paling lebih gampang ya. Terus kalau mau tahu tentang gue ada di sini. Gue ada di sini. Kalau mau konsultasi private ada di sini, webinar ada di sini, pembelian baju seminar dan undangan ada di sini. Ya hubungin ini. Udah jelas semuanya nih. By the way ini untuk konsultasi private ini bayar. Kalau emang kamu bayar nonton YouTube gue yang gratis. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau kalian malas nonton YouTube, malas browsing, gue tarik duit karena kalian malas. Wajar dong, kan lu malas. Gitu. Kalau nggak malas, nonton aja YouTube gue, ntar sembuh. Kalau mau gabung ke Aci, by the way itu mesti bayar webinar ya, hitung aja buat apa ya, buat nyumbang lah gitu lah. Karena setelah masuk ke regional kan kalian bisa di situ selamanya gitu, dan gak dipungut biaya lagi kalau di regional gitu guys ya. Gue dengan Arik Wibowo, semoga cepet sembuh, semoga mengerti yang gue maksudin apa. By the way, bye.